الذي غمر صفوة عباده بلا ضائع تفسيس قولا وامتنانا وألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا ونزع الغل من صدورنا وضلنا في الدنيا أصدقاء وإخوانا وفي الآخرة رفقاء وخلانا. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها الحاضرون والحاضرات ya ayyuhal muslimun wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah majelis ilmu yang mencintai Allah dan insyaallah dicintai dan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matil maula. Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita dapat duduk bersama-sama dalam rangka bertolabul ilmi, menimba ilmu, dan ini tentu merupakan suatu kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita, di mana Allah masih mengislamkan dan mengimankan hati kita. Ya, dalam keadaan sehat walafiat. Ya, semoga siapapun yang masih memiliki penyakit, Allah angkat penyakit-penyakitnya. Siapapun yang masih memiliki masalah, Allah tuntaskan masalah-masalahnya. Dan siapapun yang masih memiliki hutang, Allah lunaskan hutang-hutangnya. Yang aminnya paling kecil, paling banyak hutangnya. Amin. Baik, alhamdulillah, insyaallah tidak berpanjang dan tidak berlebar. Kita akan langsung masuk pada inti kajian kita, di mana pada kajian terakhir kita membahas tentang apa, Pak? Keutamaan hari Jumat. Masya Allah, ya. Ini punya asisten gak digaji, ngomongnya itu kayak gak serius gitu. Baik. Jadi jamaah yang berbahagia, betul keutamaan hari Jumat sudah kita tuntaskan. Berarti kita akan mencoba masuk pada poin berikutnya, yaitu mengenai tentang hukum sholat Jumat. Berkaitan untuk hukum sholat Jumat, sholatul Jumat di fardhu ainin, hukumnya fardhu ain, illa mastasnahu bidalil, kecuali yang diperkecualikan oleh dalil. Ya, jadi artinya secara hukum dasar sholat Jumat ini hukumnya adalah fardhu ain. Seluruh ahlu sunnah wal jamaah sepakat. Hanya diriwayatkan dari beberapa kelompok-kelompok minoritas, ya, seperti Syiah yang mengatakan hukum sholat Jumat tidak wajib. Tetapi pendapat ini akan terbantahkan dengan beberapa dalil yang disampaikan oleh mayoritas ulama. Yang pertama adalah surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Hai orang yang beriman, jika kalian dipanggil untuk melaksanakan sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian menuju zikir Allah, maksudnya mengikuti sholat Jumat. Wadarul bai', tinggalkan jual beli. Kenapa ada istilah tinggalkan jual beli? Jadi ceritanya ada sejarah ini, Pak. Ya, jadi bapak-bapak yang berbahagia, ternyata hari Jumat itu kalau bahasa TV itu disebut dengan prime time. Jadi waktu yang paling mahal, ya. Jadi televisi itu ada namanya prime time. Nah itu kalau prime time-nya TV di Indonesia ini hebatnya itu kapan, Pak? Ada yang tahu? Ada sholat maghrib, ya. Ada sholat maghrib itu waktu paling mahal. Jadi kalau bapak lihat iklan televisi, itu yang paling mahal ketika habis sholat maghrib. Makanya nggak ada sholat maghrib itu filmnya dan lain sebagainya dibuat sesebagus mungkin. Ya, seperti itu. Nah, ternyata orang jahiliyah ini dulu begitu. Hari Jumat ini adalah prime time. Kenapa? Pasar-pasar penuh. Karena kan hari Sabtu itu adalah hari Sabat. Nah, hari Sabat ini adalah hari orang-orang Yahudi beribadah. Ya, istilahnya mereka tidak beraktivitas apapun. Nah, sehingga hari Jumat ini peningkatan pembelanjaan itu meningkat, jemaah. Kenapa? Karena hari Sabtunya mereka nggak boleh belanja. Mereka nggak boleh bekerja, sehingga mereka berdagang ini full. Istilah kita itu, ya tadi itu prime time, waktu yang emas. Sehingga waktu itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika mendengarkan kewajiban sholat Jumat, mereka sempat protes, ya Rasul, gimana ini?
Seperti apa ini kalau model begini kami dagangan kami nanti bakal tak laris, bakal tak laku dan lain sebagainya. Sampai turun ayat ini mengatakan wadarul bai', tinggalkan jual beli. Nah, kemudian di ayat berikutnya ya surat Al-Jumu'ah berikutnya Allah menjelaskan jika engkau telah menuntaskan jumatanmu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bertebaranlah engkau di muka bumi, cari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya sabar, jumatan itu enggak lama, cuma sebentar aja. Ini ujian ya dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari ayat Al-Qur'an, dari hadis riwayat Hafsah, Nabi mengatakan rawahul jum'ati wajibun. Berangkat salat Jumat ini adalah wajib ala kulli muhtalim, kepada orang yang sudah mimpi basah atau sudah dewasa. Wa ala man rahal jum'ah, dan siapapun yang berangkat Jumatan al-ghuslu, maka jangan lupa untuk mandi. Nanti ada mandi Jumat, pembahasannya akan kita bahas sendiri insyaallah. Kemudian ini yang lebih mengerikan lagi dari Ibnu Umar wa Abu Hurairah, bahwa Ibnu Umar dan Abu Hurairah mendengarkan Nabi Muhammad yaqulu berkata, wa huwa ala a'wad mimbari, Nabi berdiri di atas mimbarnya. Kata Nabi, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jum'ah. Ayo coba berani kamu meninggalkan Jumat, kata Nabi. Aw la yahdimanna Allahu ala qulubihim, atau Allah akan mencetak hatimu dalam kekafiran. Tsumma la yakunanna minal ghafilin, maka kemudian dia pun menjadi orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai. Jadi jamaah yang berbahagia artinya berangkat dari hadis ini sesuai dengan hadis riwayat Abu Ja'ad Al-Tabari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka thalatha jum'ain tahawunan." Barang siapa meninggalkan salat Jumat sebanyak 3 kali tahawunan karena meremehkan, taba'allahu ala qalbi, maka Allah akan mencetak hatinya pada kekafiran. Jadi ini bagaimana Pak Ustaz meninggalkan salat Jumat sebanyak 3 kali. Ini sempat menjadi heboh hadis ini pada saat awal statement fatwa dari pemerintah untuk larangan melaksanakan sholat Jumat di masa pandemi. Jadi waktu itu sempat banyak yang bertanya, ini gimana Pak Ustaz, kami sudah meninggalkan 3 kali Jumat. Ya berarti artinya kami ini sudah dicetak hatinya dalam kekafiran. Teman-teman perhatikan, larangan meninggalkan Jumat itu berkaitan dengan apa Pak? Berkaitan dengan meninggalkannya apabila dilakukan secara tahawunan. Tahawunan itu apa? Meremehkan. Tadi yang dikatakan Allah tahawunan. Adapun yang meninggalkan dikatakan udur, maka tidak mengapa baginya. Ya Pak ya, jadi Masya Allah ada orang misalnya isoman ya, sampai 15 hari. Kalau 15 hari kan bisa jadi kena 3 Jumat itu. Kalau kena pertamanya Jumat, jadi 3 kali. Nah itu bagaimana hukumnya ini ya untuk orang-orang yang memiliki udzur seperti ini, maka tidaklah mengapa baginya. Jadi tidak dilarang. Nah yang meremehkan itu contohnya gini Pak. Ada suatu ketika teman-teman yang berbahagia, orang ini ceritanya bekerja di sebuah perusahaan dan tugasnya itu unik ya Pak. Dibilang enteng tapi berat, dibilang berat tapi enteng. Kenapa Pak Ustaz? Karena orang ini tugasnya itu kayak humas. Dia itu tugasnya hanya menerima bos dari Jakarta. Jadi kalau bosnya datang, ya dia kerja tanpa memandang hari itu dari Senin sampai Minggu. Tapi kalau bosnya nggak datang, ya dia nganggur, ya dia nganggur. Nah ini tugasnya ini jadi unik gitu. Artinya dibilang berat tapi enteng, dibilang enteng tapi berat. Nah kalau bosnya nggak datang, ya udah nganggur dia semingguan. Nah problemnya, bosnya ini orang Chinese. Jadi bosnya ini orang Chinese. Dia ini senangannya kalau datang ke sini itu hari Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi Sabtu, Minggu pagi udah pulang lagi biar bisa liburan sama keluarganya. Jadi datang ke Jumat sampai Sabtu, Minggu pagi pulang. Nah problemnya ketika dia datang itu selalu Jumat sekitar jam 9, jam 10. Ketika nanti masuk hotel, kami harus stay di situ.
Dan kami nggak boleh pergi jauh-jauh atas keinginan dia, kebutuhan dia apapun yang kita harus menyiapkan. Jadi tak kami nggak bisa sholat Jumat. Apakah ini menjadi udzur? Saya bilang tidak. Itu bukan udzur. Minta izin sama pimpinanmu untuk melaksanakan sholat Jumatnya saja. Minimal sholat Jumatnya ya cuma 30 menit aja. Datang sholat Jumat, kemudian kau pulang lagi, datang mau ke hotel bosmu tadi silakan. Tapi kalau nggak boleh juga yang seperti itu, ya sudah, Bismillah, tinggalkan pekerjaan itu dan cari rezeki yang lebih baik dan lebih halal. Jadi jangan kemudian Islam itu memberikan keringanan, kemudian kita tuh meringankan Islam. Ini yang terjadi kan begitu, Islam memberikan keringanan, akhirnya kita tuh kayak meremehkan Islam. Nggak boleh. Jadi teman-teman yang berbahagia, ini hukum sholat Jumat waqad ajma'al ulama, dan ulama telah berijma atas pensyariatan daripada sholat Jumat. Ya, jadi teman-teman tidak ada perbedaan, dan menurut pendapat mayoritas ulama kewajibannya bersifat fardu ain. Ya, kalau bersifat fardu ain ya berarti setiap muslim. Nah, kecuali yang diperkecualikan oleh dalil. Pertanyaannya siapa saja yang diperkecualikan oleh dalil? Ini jamaah yang berbahagia, dalam hadis riwayat Jabir diceritakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fa 'alaihi al-jum'ah. Kata Nabi, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia wajib melaksanakan Jum'ah, yaumul Jum'ah, pada hari Jum'ah, illa kecuali maridun, orang yang sakit. Ya, jadi kecuali orang yang sakit. Jadi orang sakit menjadi udzur untuk meninggalkan Jumatan, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Kalau memang bapak dalam kondisi sakit, tentunya di sini sakit-sakit yang ringan, bukan sakit-sakit, mohon maaf, sakit-sakit yang berat, bukan sakit-sakit yang ringan. Ini kan kadang-kadang kayak begitu, Pak. Sakit Jumatan, nggak Jumatan, sakit apa? Sakit panu, Pak Ustaz. Apa hubungan? Kecuali kalau panunya udah stadium 4 dengan ketebalan 4 cm, udah nggak tahu kayak keju aja bentuknya ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, sakit-sakit yang berat. Nah, kemarin itu ada cerita itu waktu saya khutbah Jumat di RSKD, saya nemuin ada orang datang itu bawa sorban, nutupin tangannya, mondar-mandir, maju mundur gitu. Pas mau ngapain? Kan sapu masih kosong, masih awal kan. Dia bilang nyari cantolan Pak Ustadz. Cantolan apa? Cantolan. Ternyata di tangan itu dia bawa apa? Infus. Ya, ternyata bawa infus. Saya bilang, masnya ini pasien. Iya Pak Ustadz. Ngapain Jumatan? Gak wajib Jumatan. Dia bilang, cuma gak enak, gak nyaman aja Pak Ustadz ya. Ya, Masya Allah, nggak apa-apa. Sakit apa? Agak batuk, tenggorokan kering, susah mencium dan susah merasa. Tapi jangan juga. Ingat, ketika kamu tidak bisa mencium dan tidak bisa merasa, itu belum tentu COVID. Bisa jadi kamu nggak dianggap siapa-siapa. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya Pak. Gak usah dipikirin, dijalanin aja hidup ini. Bapak kalau mikirin stres Pak, iya, mikirin Covidnya udah lemah, ganti varian Deltanya udah nyingkir, ganti Omikron. Ini Omikron belum tuntas, sudah ada nih. Omikron apa? Ada yang tahu Omikron? Gak punya TV orang-orang. Omikron siluman. Gak dengar kan? Belum dengar, di Indonesia udah 300-an kena itu katanya. Wallahu a'lam, saya nggak ngerti juga apa itu siluman itu ya. Jadi bapak-bapak di browsing. Omikron siluman ada lagi. Itu baru Omikron. Jadi jamaah yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama marid, orang-orang yang sakit. Maka orang-orang yang sakit diperbolehkan untuk meninggalkan Jum'ah. Di sini ada 3 jenis penyakit tadi. Yang pertama, orang sakit yang haram meninggalkan Jumat. Itu adalah orang-orang sakit yang ringan, yang kayak tadi saya bilang itu ya. Cuma sakit-sakit ringan saja. Kayak tadi misalnya ya sakit-sakit yang tidak nyambung gitu. Ya teman-teman yang berbahagia. Itu
hukumnya haram. Yang kedua adalah sakit yang malah wajib dia meninggalkan Jumatan. Yaitu sakit yang apabila dia nekat untuk Jumatan bisa menyebabkan daripada kematian. Nah, misal contoh operasi yang belum sembuh total, nggak boleh berdiri sama dokternya, nekat Jumatan. Itu kalau sampai dia celaka, itu bukan orang yang mati syahid, itu justru orang yang mati sakit, ya. Artinya dia melakukan itu tindakan sia-sia. Ingat, di Islam itu yang namanya semangat itu harus berimbang pada keadaan. Ya, semangat itu harus berimbang pada keadaan. Nggak boleh sembarangan. Bapak tahu di bapak sendirian, nggak pegang senjata. Ada preman 15 orang bawa bir mabuk-mabukan, bapak datang, ini haram, ini haram. Kemudian bapak dibunuh sama 15 preman itu bukan mati syahid. Itu bapak bunuh diri namanya. Ya, makanya Allah berfirman, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah." Dan janganlah engkau menjeburkan dirimu pada kenistaan. Jadi kita tuh kalau semangat harus tetap punya aturan. Ya, seperti itu ya. Jadi artinya melawan sesuatu itu harus punya aturan. Jadi nggak boleh modal semangat doang, tapi tetap diiringi dengan ikhtiar, ya, dengan pertimbangan. Dengan pertimbangan. Baik teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian au musafirun, atau orang yang musafir. Musafir ini tidak wajib Jumatan. Ya, musafir tidak wajib Jumatan apabila memang dia dalam kondisi musafir. Nah, mohon maaf Bapak-bapak, hati-hati. Ini yang tidak banyak orang tahu. Ternyata dalam mazhab Syafi'i itu haram hukumnya Bapak melakukan safar di hari Jumat setelah munculnya fajar di hari Jumat yang Bapak yakin dengan safar itu gak mungkin Jumatan. Saya ulangi lagi, ternyata diharamkan kita melakukan safar di hari Jumat yang dengan itu kita sadar, ya, kita mengerti bahwa kita tidak akan bisa Jumatan. Contoh, misalnya Bapak pesawat, biasanya tiket itu kalau hari Jumat agak murah. Nah, sudah kita ambil hari Jumat aja. Ngambilnya jam berapa? Ngambilnya jam 10:30. Ya mohon maaf, logika aja. Misalnya ke Jakarta 10:30, berarti sampai Jakarta itu kita 12:30 waktu Balikpapan, 2 jam perjalanan. Apakah sampai Jakarta jam 12:30 masih bisa ngejar? Mustahil. Maka perjalanan yang seperti ini apabila dilakukan di hari Jumat setelah fajar muncul, hukumnya haram. Kecuali kalau Bapak melakukan safarnya itu sebelum fajar muncul. Misalnya Bapak safar jam Kamis malam Jumat, nggak ada isya misalnya. Kemudian Bapak perjalanan, dan dengan perjalanan itu Bapak tidak bisa Jumatan, ya nggak ada masalah, karena Bapak safarnya dari hari Kamis, begitu. Tapi kalau safarnya memang di hari Jumat dan Bapak tahu itu akan menyebabkan tidak Jumatan, itu nggak boleh ternyata. Nah, beda kalau saya ke Samarinda jam berangkat jam 10 pagi, nggak masalah. Kenapa? Nah, karena di perjalanan masjid berhamburan, sehingga Ustadz dimanapun bisa melakukan sholat Jumat semau dan sekehendak saya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kami pertegas kembali ya dari apa yang Ustaz jelaskan tadi, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ternyata merupakan salah satu bentuk kesalahan yang sering terjadi dan kita tidak menyadari itu sebagai sebuah kesalahan. Kecuali kalau kita udah safar dari awal memang safar sehingga Jumatan kita nggak Jumatan nggak apa-apa. Pak Ustadz, apabila saya safar kan nggak wajib Jumatan. Iya. Terus kalau saya tetap Jumatan tuh, ya boleh. Andai kata Bapak safar yang Bapak tidak wajib Jumatan, tapi Bapak tetap mau Jumatan, ya monggo, silakan, tidak apa-apa. Ya begitu ya. Sehingga teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tentu menjadi pembelajaran ya, bahwa untuk orang yang musafir boleh meninggalkan sholat Jumat dan menggantinya dengan sholat zuhur. Jadi setiap ada kalimat boleh meninggalkan sholat Jumat, itu maksudnya mengganti dengan sholat zuhur. Bukan boleh meninggalkan Jumatan kemudian tidak sholat sama sekali, enggak, tapi tetap melakukan sholat zuhur. Seperti itu ya, jamaah yang dimuliakan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya awi mar'atun atau perempuan. Jadi perempuan juga termasuk orang yang diperbolehkan meninggalkan Jumat. Sama seperti tadi yang saya jelasin. Apabila dia tetap nekat ingin Jumatan, ya mau. Jadi artinya perempuan tidak wajib Jumatan itu bukan anak perempuan haram Jumatan. Nah, jadi perempuan boleh Jumatan Pak Ustaz? Boleh. Kata siapa nggak boleh? Boleh. Lihat di Masjidil Haram itu kalau udah hari Jumat perempuan semua isinya lebih banyak. Maka perempuan boleh Jumatan. Dan apabila perempuan Jumatan, apakah menggugurkan sholat zuhurnya? Iya. Sholat zuhurnya gugur. Artinya perempuan tidak wajib melakukan sholat zuhur. Nah, cuman mungkin di Balikpapan ini seingat dan setahu saya ya, sebagai putra daerah belum pernah saya ketemu ada masjid yang memberi tempat space untuk wanita ketika Jumatan. Kalau di Jawa masih ada Pak. Di Jawa itu masih ada, saya melihat di beberapa masjid di Jawa Jumatannya ibu masih berangkat Jumatan. Nah, di Balikpapan ini ternyata belum familiar, tapi nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin karena keterbatasan tempat, ya masuk akal juga sih. Masjidnya untuk laki aja nggak cukup Pak Ustaz, gitu kan? Apalagi nanti ditambahin perempuan, tambah sempit lagi. Jadi ya sudahlah laki-laki aja, boleh juga. Cuman andai kata ada perempuan mau Jumatan, ini biar kita nggak kaget gitu, ternyata boleh. Dan itu menggugurkan kewajiban sholat zuhurnya. Baik. Kemudian berikutnya ausobiyun atau anak kecil. Anak kecil tidak ada kewajiban untuk sholat Jumat Pak ya. Tetapi membawa anak-anak sholat Jumat itu suatu bentuk pendidikan. Cuma yang perlu digarisbawahi hadirin bahwa kalimat anak-anak dibawa ke masjid itu bukan makna kemudian bias anak-anak dibiarkan bebas begitu, enggak. Dan tadi kan Bapak mau bawa anak ke masjid itu tujuannya apa coba saya tanya? Untuk pendidikan. Dan sudah kalau memang tujuan untuk pendidikan, ya ketika anaknya dibawa ke masjid dididik bagaimana beretika di dalam masjid. Ini enggak, kadang-kadang mohon maaf ada beberapa masjid itu sampai ditulis depan pintu ada gambar orang bayangan membawa anak kecil begini dilingkari kemudian dicoret seret begitu. Paham maksudnya? Anak kecil nggak boleh masuk. Ini salah. Dari mana ceritanya kita melarang anak kecil masuk ke dalam masjid? Tapi juga ketika udah masuk, ini harus dijaga. Ada anak kecil lari-lari nggak karuan. Nggak ada satupun yang nasihatin. Nggak apa-apa, Tar. Namanya juga anak-anak. Loh Pak, kalau kayak gitu caranya nanti saya datang ke sini bawa kambing. Terus kambingnya kecil di belakang. Itu kambing siapa? Kambing Pak Ustaz. Gimana Pak? Ya nggak apa-apa Pak, namanya juga kambing. Gitu maunya. Kan enggak kan? Jadi artinya tetap ada aturan yang berlaku. Ketika kita membawa anak-anak ada pendidikan. Saya itu pernah sholat Jumat. Ketika saya sholat imamin, zikir ya selesai. Memang saya lihat anak ini waktu saya khutbah, dia lari sana, lari sini, mondar-mandir begitu. Dan ketika selesai khutbah, saya turun, saya sholat jadi imam. Nah ketika saya jadi imam, perhatian, anak ini naik ke mimbar, itu tongkat itu dihajar, luar biasa. Kan Bapak tahu ini sakral, makanya ini yang ditempatin untuk khutbah Jumat saja. Dan saya kalau ceramah boleh nggak lucu, tapi kalau di situ nggak pernah lucu saya. Artinya tempat itu sakral. Sama anak ini dipukul, ketika sholat saya balik badan selesai salam, saya lihat anak itu, demi Allah saya nggak marah, karena saya tahu dia nggak sadar apa yang dia lakukan. Nah, yang membuat saya mancing emosi, ketika balik badan saya lihat bapaknya itu ada di saf kedua, melihat anaknya di atas mimbar begini. Oh tak tapak memang mulutnya baru. Loh, tujuan Anda bawa anak ke masjid itu apa tadi? Mendidik ya. Dan kalau anak kayak gitu, minimal yang bawa muka bapaknya tuh gini. Begitu. Ini enggak. Astagfirullahaladzim. Kalau nggak di masjid enggak, itu lagi. Jadi bapak-bapak yang dirahmati Allah, mendidik anak itu kewajiban. Melarang anak ke masjid nggak boleh. Jadi kita ambil win-win solution. Ya, jadi anak kecil
di bawah masjid, silakan, tapi tujuannya untuk mendidik. Kemudian berikutnya, au mamluk atau budak. Budak itu nggak wajib Jumatan. Tapi kan sekarang udah ada budak, ya kan? Walaupun ada itu ya di daerah Sumatera, tapi itu udah jarang. Itu pun dilindungi pemerintah ya, budak bercula sapi. Tahu Pak? Budak bercula sapi. Ya. Kalau nggak ada itu yang buat rabi buka itu. Budak bukannya kayak nangka itu yang digoreng. Kalau cepedak itu kompor gas, cepedak. Ini nih bapak yang jawab kayaknya bapak yang pintar. Padahal saya mikir itu biar nyambung, bapak cuma dah gitu aja. Jadi budak ya, itu tadi untuk budak. Teman-teman yang berbahagia, ternyata budak ini menjadi salah satu kaitan dengan orang yang tidak wajib Jumatan karena mereka memang memiliki pekerjaan melayani majikan dan ini memang dikhususkan buat mereka. Itu maksudnya begitu. Jadi jamaah yang berbahagia itu tadi yang disebutkan Nabi ya, budak, perempuan, anak kecil, orang sakit. Ini yang tidak wajib untuk melakukan sholat Jumat, termasuk nanti apabila ditemukan adanya beberapa orang yang memiliki uzur. Misalnya yang nggak disebutkan di sini, misalnya perang, dalam kondisi perang, walaupun rumahnya di situ, masjidnya di sini, tapi di depan situ, jalanan situ lagi perang, yang kayak begini ya, Bapak tidak diwajibkan melaksanakan sholat Jumat dikarenakan adanya kejadian yang bersifat insiden. Begitu. Baik jamaah, tidak memperpanjang dan tidak memperlebar. Toh makin panjang juga nampaknya Bapak gak terlalu paham gitu ya. Jadi kita cukupi sampai di sini dan selanjutnya kita akan masuk di sesi yang kedua. Silakan kalau ada yang mau bertanya, kami bersilakan. Silakan Bapak Ibu. Ya. Baik, berkaitan dengan security pembawa roti, maksudnya security yang menjaga roti itu biar nggak ada orang. Ada security yang jaga roti itu. Berkaitan dengan security, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini orang-orang yang diamanahi untuk menjaga keamanan. Itu juga menjadi salah satu orang yang mendapatkan uzur. Ya, kayak Bapak jangan heran di Masjidil Haram ketika kita lagi sholat Jumat itu polisi-polisi askar itu, ya mereka tetap berjaga. Dan itu memang dibuktikan itu bukan ada mungkin orang berpikir wah ini lebay Pak Ustaz, ini lebay. Mungkin pikir dia lebay begitu. Padahal kalau kita belajar ini bukan lebay, memang kejadian. Beberapa kasus terjadi imam itu lagi sholat diserang sama kelompok tertentu dengan pisau dan tidak dibunuh, sehingga berangkat dari situlah akhirnya yang kayak tadi ya apa istilahnya, ada beberapa yang mencoba gitu ya untuk menjaga keamanan di saat sholat Jumat itu terjadi. Itu gak ada masalah, diperbolehkan. Nanti dia tetap melakukan sholat zuhur, cuman gitu loh. Kalau bisa yang seperti itu tidak terjadi secara kontinu, ya rolling. Malah di beberapa perusahaan yang non muslimnya ada gitu ya, biasanya sih cenderung lebih apa ya bahasanya, ya cenderung lebih memungkinkan untuk bisa rolling gitu ya. Jadi bisa rolling supaya apa? Ya, supaya tidak dia terus yang meninggalkan jemaah.
Ya seperti itu. Jadi kesimpulannya nggak apa-apa untuk sesuatu yang bersifat security ini diperbolehkan karena itu memang merupakan bagian dari apa yang biasanya itu sesuatu yang dibutuhkan untuk sisi keamanan. Baik, silakan ada yang lain. Bentar dulu. Kalau yang mandi Jumat itu, yang Jumat itu yang pagi-pagi kalau sebelum sholat mandi Jumat itu pokoknya Bapak dari waktu sholat subuh hari Jumat sampai Bapak melaksanakan Jumatan itu namanya masa untuk melakukan mandi Jumat. Cuman ada istilah ikan sepat, ikan gabus, makin lambat makin bagus. Paham ya? Makin lambat makin bagus. Jadi kalau Jumatan jam 12 ya bagusnya mandi Jumatan itu jam 11. Ketika Bapak mau berangkat kan tujuannya biar Bapak bersih ketemu orang itu loh, biar gak bau. Itu maksudnya. Sehingga ya kalau Bapak misalnya saya mau dari pagi, ya monggo gak apa-apa juga. Karena memang waktunya itu dari fajar di hari Jumat sampai waktu Jumat. Begitu. Silakan. Apa cara untuk mengganti sholat yang kita tinggalkan di malam? Mengganti sholat apa? Yang kita tinggalkan di malam. Oh, qadha sholat namanya Pak ya. Jadi masalah qadha, teman-teman yang berbahagia empat mazhab bersepakat Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad menyatakan bahwasannya orang-orang yang pernah meninggalkan sholat baik dengan uzur maupun tanpa uzur menurut empat mazhab ya, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, itu hukumnya adalah wajib untuk diqadha. Nah, kaitan dengan bagaimana teknisnya ya, seperti yang Ustaz pernah sampaikan sama teman-teman yang di penjara itu banyak preman-preman yang tobat. Saya bilang menggunakan sistem checklist mau nggak mau. Misalnya saya nggak sholat selama 1 tahun, kalau Ustaz ya udah buat checklist 360 hari. Per 1 hari ada 5 poin: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Mana yang mau disolatin di checklist. Apakah wajib urut? Menurut mazhab Syafi'i tidak. Jadi misalnya Bapak mau subuh sampai 30 kali, jadi subuh selama 1 bulan langsung jadi 1. Subuhnya jelas checklist. Nanti zuhur selama sebanyak 30 kali, checklist. Dan seterusnya begitu. Ya, dan ini sekali lagi merupakan pendapat dari mayoritas ulama. Begitu cara mengqadha. Ada yang lain? Terkait hukum khutbah, apabila ada unsur yang tidak terpenuhi, apakah kita wajib melakukan sholat zuhurnya? Apabila ada orang atau imam meninggalkan sesuatu yang berkaitan dengan rukun khutbah, apakah kita wajib mengganti dengan zuhur? Oh ya wajib. Ini kalau benar-benar ya meninggalkan rukunnya, contoh hamdalah. Ada khatib misalnya meninggalkan hamdalah atau meninggalkan sholawat, meninggalkan syahadat, meninggalkan ayat Al-Quran, meninggalkan wasiat, meninggalkan doa, itu bisa membatalkan khutbah Jumat. Nah, kalau membatalkan khutbah Jumat ya otomatis berarti Jumatannya juga batal. Makanya saya sering memberikan pelatihan kepada para imam-imam muda. Saya bilang, kau boleh berceramah tanpa teks sampai 2 jam. Saya juga bisa. Ceramah 2 jam tanpa pakai teks bisa. Tapi khutbah kenapa? Tetap pegang kertas agar ada tuntunan. Orang-orang itu pikirnya saya pegang kertas itu dipikir teks semua isinya. Enggak, cuma rukun-rukunnya aja. Supaya apa? Supaya nanti jangan terlewat. Namanya orang khutbah itu kan kadang-kadang enak, kadang mulut ini Pak, kebablasan. Rukun-rukunnya kita lupakan. Padahal itu yang wajib ya. Sehingga berangkat dari situ, teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, kesimpulannya kalau sampai rukun khutbahnya terlewatkan, berarti sholatnya hukumnya adalah wajib untuk diganti dengan sholat zuhur. Begitu ya. Wallahu a'lam. Baik, mungkin waktunya sudah sampai, kita cukup sekian. Mudah-mudahan bisa diambil manfaat dan hikmah untuk kita bersama. Jazakumullahu khairan katsiran. Dan mari kita tutup dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan wa ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li
جلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت وبن علينا في سكرات الموت والعفو عند الحساب والنجاة من النار اللهم بعدنا وفقنا من القرآن بعدنا وفقنا وأهلنا وأزواجنا وأولادنا وآباءنا وأمهاتنا وذرارينا من القرآن خالدين فيها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا له المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين رب سبحانك ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.